Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua. Anak-anakku yang saya cintai, pada hari ini Bapak masih menjelaskan materi bab 1, yaitu teks laporan observasi. Pada pertemuan terdahulu, Bapak telah menjelaskan bahwa teks laporan hasil observasi terdiri dari yang pertama pernyataan umum, yang kedua deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Pada hari ini Bapak lanjutkan lagi, materinya adalah cara menyusun ringkasan isi teks laporan hasil observasi. Anak-anakku yang saya cintai, untuk menyusun ringkasan isi teks hasil observasi, kalian harus membaca secara lengkap seluruh bacaan tersebut, karena di dalam bacaan tersebut nanti terdapat pokok-pokok isi. Pokok-pokok isi tersebut dapat ditemukan dengan menemukan kalimat utamanya. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya memiliki pokok-pokok pikiran atau gagasan yang menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Jadi, gagasan utama bersifat umum dan dapat melingkupi semua isi yang terdapat dalam sebuah paragraf. Sekarang Bapak akan memberikan contoh sebuah paragraf, dan dari paragraf tersebut nanti akan kita temukan apa saja gagasan utama yang terdapat dalam paragraf tersebut. Tolong diperhatikan dengan baik. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dari Indonesia. Sebuah warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Wayang dapat dibedakan berdasarkan bahannya, yaitu wayang kulit yang biasanya terbuat dari kulit, bisa berupa kerbau, sapi, atau kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang, wayang golek dan wayang suket dan wayang motekar. Dari paragraf yang telah saya bacakan tadi, maka yang menjadi gagasan utamanya adalah wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, mengapa gagasan utamanya adalah wayang seni pertunjukan yang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia? Karena kalimat itu dapat mewakili seluruh bacaan dalam satu paragraf. Selanjutnya saya akan memberikan contoh gagasan pokok yang terdapat pada paragraf yang lain. Tolong diperhatikan dengan baik-baik. Wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tapi juga digunakan dalam acara yang bersifat menghibur. Dari paragraf tersebut di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang menjadi gagasan pokok atau gagasan utama paragraf tersebut adalah wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Nah, itulah gagasan utama atau gagasan pokok yang terdapat pada paragraf kedua. Selanjutnya tolong didengarkan kembali. Bapak akan memberikan contoh gagasan pokok
yang terdapat pada sebuah paragraf. Cerita yang biasanya digunakan adalah Ramayana dan Mahabharata. Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gargrak, seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaraan, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jatimuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Selain wayang purwa, jenis wayang kulit yang lain yaitu wayang madya, wayang gedog, wayang dupara, wayang wahyu, wayang suluh, wayang kancil, wayang kalonarang, wayang kerucil, wayang ajen, wayang sasak, wayang sadat, wayang parwa, wayang arja, wayang gambuh, wayang cupak, dan wayang beber yang saat ini masih berkembang di Pacitan. Nah, dari paragraf tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa di dalam paragraf ini gagasan pokoknya adalah bahwa wayang pura terdiri atas beberapa gaya. Nah, itulah ada 3 paragraf yang terdapat pada paragraf yang berjudul wayang. Baiklah, untuk yang terakhir Bapak akan memberikan contoh sebuah paragraf lagi. Perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Disebut wayang suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Wayang suket biasanya dibuat sebagai alat permainan atau menyampaikan cara pewayangan kepada anak-anak di Jawa. Nah, dari paragraf tersebut, maka yang menjadi gagasan utamanya adalah perkembangan terbaru dunia perwayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. Nah, dari 3 paragraf yang Bapak telah bacakan tadi, dapat kita simpulkan bahwa secara umum gagasan utama itu berada pada awal paragraf. Namun demikian, ada juga gagasan utama terdapat pada akhir paragraf. Demikian materi pada saat ini. Bapak tidak memberikan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.